Ada yang sudah ngumpulin tugas belum yang di sini nih? Tugas 4, iya berarti tugas 5 betul. Bentar ya, saya cek dulu. Oh, ini Mas Fuad ada? Mas Fuad? Nggak ada ya? Oke, terus Evi Fitriah ada? Ada Om, hadir. Ada ya? Oke. Oke, ada kendala nggak untuk kerjain tugas 5? Sebenarnya ya Om, ada Ya. temanku tuh ya ada yang udah Heeh. check out juga, cuman ada yang Heeh. kan tadinya ada yang mau COD tuh, tapi Heeh, karena heeh. area dia kayaknya nggak tercakup COD, dia itu lokasinya di Cirebon, jadi dia mau baru Oke. mau bayar lewat Indomaret besok katanya. Oh Terus ada gitu. juga yang mau bayar 2 orang, cuman yang 2 orang ini mereka lagi ada acara di luar, paling mungkin Hmm. baru besok atau lusa. Paling kendalanya itu tadi Om, yang aku cerita di grup, Kocok itu ya. sampai malam ini belum diproses sama gudangnya ini Oke, berapa itu waktu bayar, waktu upload apa ordernya kapan? dia Ordernya ordernya tuh sekarang hari apa? Hari Senin. Dia hari Senin order. hari Senin Hari jam? Minggu pas Minggu. Hari Sore Senin sih. jam? Sore jam berapa ya? Jam 15 gitu. Sebentar aku cek lagi di Jam Shopee-nya. sore ya? Di atas jam Harusnya, Enggak, harusnya kan enggak tadi gini. pagi udah Bukan. diproses. Ya, Maksudnya order ke pusatnya jam berapa? itu sebentar. Langsung juga begitu dari ada orderan dari Shopee langsung aku proses ya Om. Bentar. Eh, mana ya? Bentar Om. Ya, Nah, dia itu kan order tanggal 3. Nah, langsung aku order juga di hari itu. 3. Berarti Tapi kemarin emang kan. udah di atas jam 4 sih. Oh, Pikir sore. besok bakal order, Itu baru sayangnya baru tadi kan. Emang sih kalau di pusat itu H+1. Ya kan? Di pusat itu H+1 biasanya pengirimannya. Jadi kalau misalnya order apa udah sore nih Senin berarti kan. Kemarin Senin order sore itu pasti nggak diproses tuh. Iya, Diprosesnya besok. nah, Hari ini berarti kan. Hari ini pagi iya diproses. harusnya ini di ordernya kan jatuhnya Masuk itu. gudang, packaging. Sekarang udah send kan. Udah send, cuma Udah belum send. terverifikasi sama itunya kurirnya. Nah, itu pakai ekspedisinya apa? Si cepat. Oke, secepat. Terus itunya apa? Drop off apa ini? Drop Apa off, drop off, drop off drop off. kan? Bukan Iya, bukan pick up kan? Ya udah bener. bukan drop off. Paling sih kalau udah send itu udah dipegang sama kurir, cuman belum update aja ini Di input mungkin. ya. Belum Di input diinput. sama Sama order. sama si cepatnya. Mungkin Iya, besok iya. pagi udah ini kok Udah data muncul ya itunya terupdate. resmi. Nah, itu pokoknya tapi tetap ya besok pagi kamu Cek lagi. bikin tiket. Oh iya. Tolong dong Kak, ini segera diproses soalnya ceritain aja Itu masalahnya apa. bakal otomatis. Nggak apa-apa maksudnya buat jaga-jaga aja bikin tiket. Terus bilangin aja ini paling lambat sore ini harus sudah diproses gitu kan. Sampai di mana? Maksudnya takutnya biar dia ngomong juga ke si cepat juga gitu. Takutnya kan dia mungkin keselip atau apa takutnya ya. Tapi tetaplah mendingin bikin tiket gitu untuk konfirmasi ke pusat gitu. Emang tinggalnya di mana? Evi tinggalnya di mana? Aku di Bandung dan yang pesannya nggak di Bandung. Nah, kebetulan tadinya itu kan waktu kemarin-kemarin itu kan kita rencana itu kan mau pakai coba sistem fake order gitu kan. Ini Ah, kebetulan teman ini dia mau bayar beli gitu, bukan ngebantu fake order. Jadi ah, beneran dia nerima barang. Nanti biar pas lagi ada ulasan juga kan ada foto realnya yang dia upload ah. gitu Shopee-nya. Tapi kenapa kamu nggak order dari Bandung? Agen Bandung kan ada. Iya sih Om, tadinya kepikirannya kan Kenapa ke kalau ke Bandung itu pusat? mau ngakalin kepikirannya mau fake order. Ah, Cuman karena di toko Shopee-nya itu aku udah terlanjur pasang alamat di Bogor, terus juga ada adik aku yang tinggal di Bekasi, dia juga mau order, jadi biar nggak belibet gitu oh sih Om gitu. alamatnya Hmm. gitu. Hmm. Iya, 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 iya. Jadi aku udah jelas tetap order ke pusat, paling nanti kalau yang di Bandung itu aku mikirnya ordernya nanti kalau yang di luar
marketplace aja sih Om, Iya, ya gitu. boleh, nggak apa-apa. Oke, berarti baru dapat berapa nih? Hari ini udah 3, terus Baru ada 3 yang ya? udah mau CO baru besok 4. Mhm, Enggak, malam ini mau CO 2. mhm. Besok lagi ada 1 yang lagi nunggu 3 Om, gitu. Oke. Yang Ini, udah masuk. Evi, kerja atau apa? Ada pekerjaan utama? Ada? Aku nggak kerja sih Om, Di rumah tetapi aja? sekarang di rumah. Oh, di rumah aja ya? Ya. Ya pokoknya gini sih, kalau misalnya tuh, mereka ada misalnya kita minta tolong gitu kan, mereka keberatan, ya Mhm. udah kasih uangnya aja. "Nih Iya, saya kasih ada yang uangnya." aku kasih uang 2 orang, Heeh, kayak ya gitu. mereka Heeh, sukarela betul. gitu mau beli, nggak usah dirembes segala gitu katanya. Nah, makanya kamu ini dulu, maksudnya minta tolong dulu, "Tolong dong ini," jangan bilang ini, nanti kalau misalnya dia bilang alasannya, "Aduh saya kayaknya belum punya uang nih," gini, baru baru Mhm, kamu bilang, "Ya udah deh saya kasih uangnya tapi tolong dibantu ya," gitu. nah, Kalau misalnya dia ini, misalnya dia bilang apa, nggak bisa ngebantu karena nggak ada nggak uang atau apa gitu ya, nggak apa-apa kita tapi kalau kalau kita pertama-tama minta tolong aja, "Tolong dong ya nih aku beli minta satu tolong aja," juga. gitu. Mhm, Heeh. aku minta tolong juga, awalnya kan aku takutnya mereka itu yang merasa agak terpaksa gitu kan untuk belanja. Mhm, "Nggak apa mhm, deh nanti aku rembes," aku bilang. "Ah, nggak usah, nggak apa-apa kok nanti aku bayar aja," kata mereka tuh gitu. ya, ya udah nggak apa-apa bagus kayak gitu tuh. Cuma Oke kayaknya berarti belum sampai 10 sih ya, Om, baru kan itu ada yang order 2 tuh, heeh, heeh, Summer heeh, Spring heeh, sama Bali. Kalau semuanya ini mereka udah beres CO besok atau lusa, baru terkumpul mungkin jadi 9 ulasan sih Om. Itu nggak kalau apa-apa, buat star heeh, seller itu harus 10 ya, ulasannya? itu pokoknya, patokannya dari yang kemarin saya kasih tahu tuh, apa kan kan ada tuh, batasan-batasan untuk jadi penjual Star, ya Ya, kan. heeh. Kalau udah dicek belum berapa? Nah aku lupa lagi, cuman kalau yang aku catat ini yang kalau semuanya Heeh, beres, order itu ada heeh, yang pesen 2 kan, jadi itu ada 9 barang yang mereka bakal ulas di akun ah, aku. pokoknya gini, Mhm, kalau misalnya kalau yang kemarin saya kasih tahu tuh kan 10 ya 10 orang kan, yang heeh. berbeda ya, 10 orang yang berbeda, dia ada order masing-masing 2 kali, Mmm, gitu. 10 orang yang berbeda, ya dia punya order 2 kali. mmm, Atau atau bebas sih sebenarnya. Misalnya, nggak ada 10 nih, cuman ada, apa 5 orang namanya, gitu. misalnya enggak, maksudnya minimal 10. Minimal Oh 10 minimal 10, tapi dia masing-masing punya orderan 2 kali, gitu, oh, jadi ada ya dua kan. puluh ya nantinya ya Jadi jatuhnya? 20 orderan, tapi Mmm, dengan 10 orang yang berbeda, iya iya. gitu. Tapi kalau misalnya bisa banyak gitu, misalnya bisa 15, ya nggak apa-apa, cuman, Mmm, misalkan mungkin kalau 15 itu ya nggak semuanya semuanya 2 kali orderan gitu, yang penting mhm. targetnya itu 10 orang yang berbeda dengan 20 transaksi, Oh gitu, gitu. 20 transaksi. Jadi Nggak apa-apa, patokannya itu 20 mhm, transaksi Om ya untuk heeh, ngejar heeh, betul, 10 orang ya atau bukan 10 orderan? iya. Bukan 10 ulasan? Lebih berarti 20 ulasan dong, Iya iya, heeh dua heeh. puluh ulasan jadinya. Tapi Iya aku masih tapi kurang dengan nih. minimal 10 orang yang berbeda ya, Mhm. heeh, jangan jangan misalnya jangan 20 ulasan tapi 8 orang berbeda tetap nggak nyampe, harus cari 2 orang lagi, gitu. Kalau misalkan satu orang dia, order 2 barang yang berbeda, misalkan Summer Spring sama kopi Bali itu Heeh, dihitungnya, 2? yang penting, 1 orderan sekali. Jadi misalnya dia, order hari ini, misalnya Selasa gitu ya, order kopi Bali Spray, order lagi besok, tapi dengan, Oh invoice yang berbeda, jangan 2 produk satu invoice, jangan. oh gitu. Hitungannya kalau gitu hitungannya satu. Mmm, Jadi harus 2 kali order dia, iya iya iya, ngerti ngerti 2 ngerti. kali order. Misalnya setelah hari ini order, besok order, gitu. Itu kan berarti 2 kali. Iya iya, heeh. Kalau misalnya satu kali order cuman ada lebih dari satu produk, hitungnya satu tetep, Mmm, jadi, gitu. anggap aja dipukul rata itu 20 aja itu ya Om, cari amannya buat Betul, heeh. Pokoknya pokoknya terserah lah, yang penting kalau misalnya satu orang satu, ya berarti cari 20 orang, kan gitu, iya iya. iya kan? Mmm, Tapi kalau misalnya mau simpel ya
cari 10 orang, tapi masing-masing satu orang dia 2 kali order, Oke, gitu. Ya. siap. Tapi sambil tokonya dioptimasi ya. Iya, Maksudnya ini kan sambil jalan gitu kan, sambil cari fake order, sambil itu dioptimasi gitu. Jadi nanti pas udah mau deket-deket ya, nanti bisa langsung kita ini. Nanti pas materi iklan, nanti kan ada materi iklan juga. Nah, nanti teman-teman juga ini juga nih mulai belajar juga cara iklan gitu. Iya. Ya. Om, sekalian Ya. mau nanya, itu dalam rangka optimasi, aku tuh pernah lihat ada toko, jadi dia tuh ngejual summer scent kalau nggak salah. Dia ada gratis. Hand sanitizer tuh boleh nggak sih? Itu kan juga bisa Boleh, jadi boleh, ya. boleh. Itu bisa pakai voucher hadiah gratis gitu atau kita nambahin langsung di flyernya Om? Kalau Bisa ininya dapat. bebas sih, bisa 2 macam, bisa kita nambahin di situ, bisa juga kita Kita bisa di bikin voucher gambar kan itu ya? di dalam gambar itu kita bilang dapat gratis ini gitu. Oke. Cuman gini, itu kan kalau yang hand sanitizer itu high clean itu kan di DA kan ada ya, di pusat ada. Ya ada. Itu harganya 3.000 kalau nggak salah. Cuman itu bulan April ini terakhir, maksudnya terakhir apa namanya? Oh, berarti semacam Kadaluarsanya bulan April. bisa jatuh ke promo flash sale gitu nggak sih Om kalau ngasih promo hadiah hand sanitizer itu? Bukan flash sale. Jadi ini Bukan ya? bonus, misalnya beli 2 gratis hand sanitizer gitu kan. Tapi berlaku Gitu. hanya untuk sampai bulan April gitu. Iya, maksudnya karena gini, karena itu kadaluarsanya April. Oh, Heeh. pantesan. Jadi kalau udah masuk Mei kan udah ya orang juga nggak mau terima lah walaupun gratis juga, Iya. ya kan. Makanya pusat banding harga tuh dari harga berapa tuh jadi 3.000 Iya, berapa ya? gitu. 20 kalau nggak salah ya? Heeh, 15 apa 20 gitu kan jadi 3.000 karena itu. Makanya kalau selama masih April sih masih aman sih Hmm, gitu iya. ya. Om, satu lagi, kalau Heeh, itu kalau di dashboard itu kan ada voucher tuh. heeh, voucher yang itu yang 10.000 itu ya. Ya, itu kan Itu kita centang, terus nanti kan oh nggak usah, jangan. ya. Soalnya aku nggak Jangan. pernah centang itu, Jangan, males jangan, soalnya. jangan. Karena gini, itu sebenarnya nggak kalau untuk sebagai reseller apa namanya pengharum pengharum parfum aja nggak penting. Karena apa? Itu maksudnya voucher itu dicontreng. Jadi nanti pas ada customer ya apa namanya pembeli kita itu nanti dapat voucher itu, Hmm. dapat voucher 10.000. Jadi itu untuk next pembelian kita lagi ada potongan 10.000 gitu. Oh, Itu nggak usah dipakai, nggak usah ya berarti dicontreng. beda. Nggak usah dicontreng itu, ya. Siap. Oke, Ya udah Om. ya, Udah cukup deh Om, udah makasih. ya. Ya, Oke, sekarang saya ini ada tugas. Simon Purwanto ada ya? Halo, Mas Simon. Ini nggak bisa dibuka nih. Mas Fuad juga nih nggak bisa dibuka nih. Apa Google Drive-nya nggak bisa saya buka, minta akses. Dua-duanya minta akses. Saya nggak bisa buka nih. Kenapa itu ya Om ya? Padahal saya udah bener kok. Nggak di ini kali, nggak di apa namanya, nggak di apa ya, nggak dibuka gitu, nggak dibuka untuk umum. Sebelumnya Jadi kan nggak pernah di otak atik gitu. Sebelumnya kan ngirim copy drive itu nggak ada masalah gitu. minta akses nih. Jadi ininya pas lagi nge-share linknya itu, copy pas linknya itu dibuka dulu kuncinya gitu. Jadi bisa semua orang bisa ngelihat gitu. Ya belum kurang atau gimana nih? Coba aja dulu dicek dulu di itunya, apa namanya apa namanya di Google Drive-nya. Google Drive-nya coba dicek dulu. Nggak apa-apa sambil cek ini saya ada ini PPT sedikit ya. Oke, bentar. Bisa dibuka. Udah kelihatan belum layarnya? Udah ya? Udah kelihatan. Oke.
Oke ya, jadi kita masuk ya evaluasi week kedua. Ya, jadi apa aja sih yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan omset yang maksimal? Saya mute dulu ya, Mas ya. Oke, masuk ke oke, jadi iklan gratis jangan naikkan produk. Nah, ini teman-teman udah mulai jalanin nggak ini iklan gratis untuk naikin produk? Udah belum? Kemarin. Udah ya. Nah, tapi gini, ini salah satu cara untuk menekan secara gratis ya. Dan ini juga works banget ya, teman-teman. Apa namanya? Ini wajib, maksudnya wajib tuh ini kan tiap 4 jam sekali ya. Tiap 4 jam sekali. Jadi kalau bisa sih teman-teman pakai weker gitu ya, atau mungkin pakai alarm lah. Jadi setiap 4 jam ada warning gitu kan untuk kita naikin produk setiap 4 jam. Ini sangat powerful juga gitu. Apalagi nanti kalau teman-teman pasang iklan, nah tambah ini lagi, tambah bagus lagi gitu. Tapi untuk sekarang-sekarang ini karena kan kita masih optimasi segala macam, jadi belum belum pasang iklan. Jadi ini wajib gitu loh, 4 jam sekali. Ya, 4 jam, terus naikin lagi 4 jam ya. Setiap iklan gratis itu kita dapat 5 produk untuk dinaikin ya, minimal dapat 5. Nah, teman-teman bisa nambahin lagi jadi 7 dengan Nah, itu gimana caranya itu, Om? Nah, itu ini ada misi misi di Shopee. Oh Ada iya, misi. Nah, itu saya juga sempat dapat saldo iklan 3.000 itu, pernah saya juga. Nah, itu salah satunya itu ada bisa dapat saldo iklan, dapat naikin produk, itu macam-macam. Nah, itu teman-teman kelarin misi aja. Coba kelarin misi, nanti salah satunya dia dapat saldo iklan sama dapat dapat 2 tambahan produk untuk naikin gratis gitu. Jadi 7 nanti selama 2 minggu kalau nggak salah dapatnya 2 minggu. Dapat ini ya sementara apa sih namanya, semi permanen lah ya, bukan seterusnya, cuma 2 minggu setelah itu hilang lagi. Nanti ada misi lagi dikerjain lagi gitu. Jadi itu penting banget sih ya untuk naikin iklan gratis ini, teman-teman. Saya saranin sih bikin weker lah atau alarm ya. Jadi ingat terus gitu, dinaikin gitu ya. Oke, terus nah ini kenapa harus naikin produk, memberikan kekuatan iklan produk agar tampil di peringkat teratas kejar pembeli. Nah, ini benar-benar works banget ya. Jadi kadang saya ketika nggak lama saya naikin, itu nggak lama ada closing. Itu sering banget terjadi kayak gitu. Ya. Jadi ada closing. Jadi setiap saya naikin produk itu ada closing. Jadi teman-teman ini bisa dipakai juga, jadi salah satu strategi juga untuk kita bisa closing ya. Karena sama aja sebenarnya, ini sama juga kayak iklan. Iklan itu kan kita jadi di atas gitu ya. Di atas cuman ini nggak berbayar gitu ya. Ini nggak berbayar. Ya, jadi posisi produk teratas hanya bertahan selama 4 jam, setelah itu turun lagi. Jadi kita harus naikin lagi biar di atas lagi, turun lagi, naikin lagi terus ya. Oke, terus yang kedua, follower tertarget. Nah, ini teman-teman udah jalan, saya harap teman-teman udah ngejalanin ya. Kenapa? Ini fungsinya agar kita bikin kolam gitu ya, bikin kolam di akun kita. Nah, caranya gimana? Nah, caranya teman-teman misalnya nih, Mas Zain tolong di-mute dulu ya. Oke. Caranya gimana? Caranya teman-teman itu misalnya gini, parfum ya. Parfum kita kan harganya untuk NDT kan sekitar 70-an ya, 70-80 lah. Nah, teman-teman cari di Shopee produk parfum yang harganya di atas kita. Gitu ya. Produk parfum yang harganya di atas kita, cari yang mungkin harga 100.000, 150.000, ini di atas kita harganya. Nah, di situ ya, nanti masuk ke ke toko itu ya. Nah, itu kan situ ada ulasan ya. Ada ulasan dan penjualan gitu kan, ada tuh ya, kita kan bisa cek ulasan. Nah, itu yang ngasih ulasan itu teman-teman
apa namanya, follow, yang ngasih ulasan. Teman-teman follow semuanya. Tapi memang kan ada juga tuh yang mereka ngasih ulasan tanpa nama ya, itu nggak bisa kita klik ya. Tapi kalau yang dia pakai nama full, nah itu kan bisa kita klik. Itu teman-teman follow semua, ya, follow. Jadi ya sehari 50 atau 100 lah, terserah lah, ya, sebanyak-banyaknya itu di follow. Jadi itu strateginya untuk bisa nanti terjadi closing secara organik ya, karena kan mereka itu kan udah pernah beli ya, udah pernah beli produk parfum yang memang mungkin bukan produk Summerscent tapi harga lebih mahal ya. Terus nanti kemungkinan juga bisa apa namanya, kalau misalnya dia follow balik itu nanti kan bisa jadi pertama nama kita. Nah, kita nanti bisa broadcast ke mereka gitu loh. Cuma nanti kita broadcast ketika kita udah jadi penjual star, itu baru muncul apa fiturnya ya, broadcast ke follower gitu ya, broadcast yang udah masukin keranjang, broadcast untuk ngasih ulasan. Nah, itu nanti kalau teman-teman udah jadi penjual star, fitur itu baru muncul. Tapi kalau sekarang belum. Tapi dari sekarang mulai kita cari follower tertarget. Kenapa? Karena nanti akan relevan dengan produk yang kita jual gitu. Jadi nggak hanya parfum aja, ini contoh. Teman-teman juga bisa cari rediffuser. Rediffuser juga banyak tuh yang memang di pasaran yang di luar tuh memang penjualannya lebih mahal dibanding punya kita. Gitu. Nah, itu ya. Ini salah satu caranya. Jadi untuk mendapat follower tertarget. Ya, teman-teman juga harus jalanin, harus lakuin ini setiap hari. Ya, setiap hari. Oke, nah ini tadi penjelasannya. Dari produk serupa dan terlaris dengan harga lebih mahal. Dan dari produk serupa dan terlaris dengan kualitas lebih tinggi. Gitu. Jadi kita cari yang lebih tinggi, jangan yang di bawah. Lebih tinggi gitu ya. Jangan di bawah dari harga produk kita, tapi yang di atas. Ya, pentingnya follower target meningkatkan penjualan, meningkatkan traffic, meningkatkan kredibilitas toko. Oke, nah ini mengenai program fast seller ya, mungkin kemarin teman-teman masih apa namanya, masih belum ngeh juga ya. Jadi memang pentingnya kita tuh menjadi star seller. Itu penting ya, untuk di Shopee itu penting banget. Kenapa? Karena memang eh, banyak orang-orang ya, kita coba kita berandai kita sebagai pembeli di toko Shopee gitu. Ya kan? Jadi kita seakan-akan kita sebagai pembeli, apa sih yang kita lakukan kalau kita cari produk gitu kan. Ya pasti kan kalau saya pasti nyarinya tokonya memang yang kredibel. Ya, penjualan ulasannya udah ada. Ya, terus udah penjual star. Terus responnya fast respon ya. Itu bisa kelihatan dari presentasi chat. Ya, kan kelihatan tuh di toko kita masuk ke toko kelihatan tuh berapa persen tuh, 80%, 50, 60, 80, 90. Makanya saya infoin kalau misalnya toko baru pasti presentasi chatnya pasti kecil. 50-an, 57. Nah, makanya kemarin saya kasih tahu gimana caranya untuk naikin presentasi chat dengan minta tolong teman. 3-5 orang untuk ngechat kita. Ngechat kita langsung kita balas. Ngechat kita balas. Nah, itu pasti akan naik tuh. Ya, itu akan naik sekitar 90%-an lebih lah. Pokoknya minimal 90%. Jangan kalau misalnya masih di bawah 90 tetap nyari orang. Tapi ingat ya, ini kan update-nya per Selasa. Per Selasa jam 2 siang ya untuk Shopee update data tiap hari Selasa jam 2 siang. Jadi kalau misalnya teman-teman belum sampai, misalnya sekarang udah Selasa sih ya, besok misalnya Rebo. Ya nanti update lagi Selasa depan gitu. Selama itu nggak ada updatean dari revenue, dari omset, dari apapun nggak ada. Jadi setiap seminggu sekali. Ya terus, ini manfaatnya mendapat percayaan pembeli yang pasti. Itu fitur pencarian star kan ada pencariannya. Terus prioritas akses program dan fitur baru. Nah, ini salah satunya kayak broadcast ya. Seperti itu. Bonus saldo iklan dapat juga, upload produknya bisa banyak ya. Terus juga apa namanya, dapat fitur-fitur eksklusif dari Shopee. Ya, makanya ini teman-teman, saya harap sih teman-teman sebelum bisa scale up, teman-teman harus jadi star seller dulu.
ya. Nah, ini tipsnya yang minta bantuan teman melakukan order, beri penilaian, live chat. Nah, maksudnya beri penilaian itu misal gini, kalau misalnya eh, tem biar mempercepat teman kamu untuk dia bisa penilaian, kalau bisa kita mandu nulisin. Yang penting gini, yang penting kadang-kadang kan kalau misal kita habis belanja di Shopee, kalau saya kadang-kadang saya suka males gitu nulis-nulis. Cuman ngasih bintang 5, udah selesai gitu. Kadang saya males nulis, terus upload produk, ya, upload video, ya kan. Itu kadang saya males gitu. Kalau misalnya mereka teman kalian yang diminta tolong itu males, teman-teman mendingan teman yang kalian yang bikinin video, bikinin foto sama kata-katanya gitu kan. Jadi ini dia diupload, ini videonya gitu kan, video produk ya. Gitu. Nah, itu mendingan gitu karena itu penting banget. Jadi jangan hanya bintang 5 doang ya. Jangan hanya bintang 5 doang, tapi bintang 5 plus sama tulisan ya, tulisannya pokoknya ya bikin yang sebagus mungkin. Terus juga ada foto dan video gitu. Jadi harus itu, tulisan yang pasti harus bintang 5 ya, tulisan yang nggak terlalu singkat gitu ya, tulisan mengenai tokonya, terus video dan foto gitu. Jadi itu harus lengkap, jangan hanya bintang doang. Ya, gitu. Oke, terus nah sekarang untuk operasional pesanan Shopee ya. Nah, teman-teman kalau untuk yang seperti yang saya pernah infoin kemarin, kalau untuk yang dropshipper ya, dropshipper kalau ke pusat ya, saya ngomong kalau ke pusat. Dropshipper kalau ke pusat wajib drop off, jadi jangan pick up ya, drop off. Jadi apapun itu ekspedisinya misalnya ekspedisinya si Cepat, JNT sama JNE ya drop off. Jangan pick up. Kecuali kalau teman-teman pakai alamat distributor, alamat agen, nah itu bisa pick up. Ya, bisa pick up. Tapi tergantung negosiasi dengan mereka. Jadi negosiasi dulu nih sama distributor sama agen. Saya bisa pick up nggak Kak? Gitu. Bisa nggak gitu. Karena eh itu ada beberapa beberapa ekspedisi itu emang adanya cuma pick up gitu kan. Kayak misalnya Antaraja ya. Terus makanya teman-teman kalau misal di pusat jangan semuanya diaktifin ya. Jadi cuma yang ada hanya ekspedisi yang ada di pusat doang yang teman-teman aktifin. Tapi kalau di luar dari itu jangan, karena bahaya. Nanti kalau dapat yang ekspedisi yang aneh-aneh kayak di Express, Antaraja, udah bingung nanti. Ya. Nah, terus juga kalau kan selain ekspedisi kayak JNT, JNE, nah ada juga kan Grab ya, Grab, Gojek ya, yang instan, same day. Nah, itu sebenarnya itu salah satu cara untuk bisa banyak closing. Itu sebenarnya sih wajib ya. Bukan wajib sih, saran saya sih itu harus diaktifin. Tapi kalau teman-teman ke pusat nggak bisa. Itu nggak bisa diaktifin. Kenapa ya? Karena nggak mungkin bisa satu hari yang sama itu terkirim gitu loh. Tapi kalau untuk teman-teman akun baru yang belum star seller, biasanya untuk instan tuh belum ada. Ya. Untuk instan belum ada. Yang udah ada same day. Gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya kalau saran saya sih ya itu juga perlu diaktifin, tapi itu bisanya ke agen dan distributor. Gitu. Jadi kalau saran saya mendingan sih teman-teman dropshipper-nya ke agen atau distributor aja. Gitu loh ya. Kalau ke pusat terbatas banget. Karena cuma itu aja dan nggak bisa Grab. Grab, Gojek nggak bisa. Apalagi nanti teman-teman dapat akses instan. Wah, itu instan itu nanti ada logonya loh. Ada ada logonya itu di produk kita, di gambar produk kita instan 2 jam. Nah, itu benar-benar ngebus banget itu untuk penjualan, bener. Ya, saya sehari bisa dapat instan itu bisa sampai 10. Ya, karena pakai itu. Tapi ya kita harus
gercep gitu kan, karena saya kan stok ya, saya punya barang jadi bisa cepet. Makanya, kalau apa namanya, untuk cari dropshipper dropshipping-nya, ya teman-teman ya kalau nggak distributor sama agen, tapi yang penting stoknya harus lengkap. Teman-teman harus cek produknya lengkap gitu agennya, ya. Ya pengatur pengiriman. Nah ini teman-teman bisa cek ya, yang dari materi sama juga ya untuk pengiriman. Kalau dari HP juga bisa teman-teman, kalau misalnya mau cek dari HP juga bisa ya, dari aplikasi Shopee. Ya teman-teman kan mungkin udah coba ya, nanti ada pilihan antar ke counter, terus juga ada pick up gitu ya, teman-teman pilihnya antar counter. Nah ini kalau ini teman-teman kalau mengemas pesanan kalau teman-teman memang stok ya, tapi kalau di dropshipper sih teman-teman nggak perlu mengemas pesanan. Ini juga menempel resi juga nggak perlu kalau teman-teman apa dropshipper ya. Nah, eh, apa namanya? Enaknya kalau kita ke agen atau distributor, kita kan bisa langsung kontak orangnya, maksudnya kita bisa komunikasi ya. Kita bisa ngirimin ini nih, gitu loh. Kita bisa ngirimin ini, gitu kan, dari akun kita gitu. Jadi terlihat lebih profesional lah paket kita. Tapi kalau ke pusat sih nggak kayak begini, gitu. Karena kita ke pusat kan hanya masukin ini ya, hanya masukin apa namanya nama, alamat segala macam kan, sama resinya doang gitu, ya. Jadi nanti bisa seperti ini, gitu. Oke, pembatalan. Nah, untuk pembatalan ini ya, saya berharap teman-teman jangan sampai ngebatalin apa namanya, ngebatalin orderan. Kenapa? Karena nanti masuk pelanggaran. Pelanggaran itu salah satu minus kalau kita untuk menjadi penjual start gitu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin jangan ngebatalin. Misal produknya misalnya teman-teman order ke agen atau distributor tiba-tiba produknya nggak ada nih, ya kan? Nah, teman-teman mendingan ngomong langsung ngechat ke customer-nya. "Maaf dong Kak, ini produknya nggak ada, Kakak mau ganti produk nggak?" Gitu. Kalau misalnya dia tetap kekeh nggak mau, tolong di-cancel ya Kak, gitu. Jadi jangan kalian yang cancel, ya. Ingat, jangan kalian yang cancel membatalin, tapi mereka aja yang cancel. Gitu. Karena itu nanti jatuhnya jelek. Performa kan toko kita jadi jelek kalau kita yang cancel atau batalin ya. Biar customer-nya aja yang cancel, ya. Nah, ini juga berlaku kalau misalnya teman-teman, kelamaan juga, jatuhnya kan nanti otomatis ter-cancel ya, secara otomatis akan ter-cancel. Nah, itu juga teman-teman juga harus hati-hati, gitu, ya. Oke, pembatalan sebelum mengatur pengiriman akan dibatalkan oleh sistem dan akan tampil di pembatalan. Jadi memang, untuk pembatalan ini ya, kalau pusat mungkin aman ya. Mungkin kalau di pusat yang rada riskan kalau misalnya lama, itu aja sih. Itu aja sih. Tapi kadang cepat, kadang lama, tergantung di pusat overload apa enggak ya. Masalahnya kalau misalnya kelamaan juga lewatin dari batas waktunya, bisa ter-cancel otomatis gitu, ya. Gitu. Oke, alasan pembatalan pesanan. Ini melihat alasan pembatalan penjualan saya bukan pembatalan. Jadi untuk ini teknis ya, jadi teman-teman bisa ngelihat sendiri nanti pembatalan dikenakan poin penalti. Nah, ini yang tadi saya bilang. Pembatalan yang dikenakan poin penalti, pembatalan yang disebabkan oleh penjual. Ya, jadi misal teman-teman yang ngebatalin sendiri, ya pembatalan oleh sistem Shopee yang kelamaan, ya kan, nggak terkirim-kirim, nggak diproses, itu otomatis akan dibatalin tergantung dari, kan ada waktunya tuh, tanggal sekian, jam sekian, gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, ini skip-skip aja. Nah, memang permasalahannya memang kita sebagai dropshipper memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Sebagai dropshipper itu yang pertama, kalau kelebihannya kita nggak perlu packing, ya kan? Kita nggak perlu
apa namanya, antar-antar ke ekspedisi segala macam. Nah, cuman kekurangannya itu adalah kita nggak bisa mengontrol si dropshipping ini, gitu loh. Kita nggak bisa mengatur mereka, gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan sih nggak pernah ada masalah ya. Tapi kalau misalnya ada pun ya kita nggak bisa kontrol. Ya mungkin si dropshippingnya, agen distributornya atau pusatnya lagi ada masalah apa atau mungkin gimana ya kita nggak tahu ya. Atau produknya stoknya nggak ada ya. Berbeda halnya kalau kita misalnya punya stok. Nah, kalau punya stok kita yang ngontrol, kita yang packing, kita yang kirim kapanpun kita mau kirim, kita tinggal kirim kan gitu. Mau cepet ya tinggal kita buru-buruan kirim gitu kan. Kalau mau lama ya bisa pending-pending. Nah itu sebenarnya kalau nanti teman-teman sudah mulai bagus penjualannya, progresnya udah bagus, ya, teman-teman bisa punya stok. Atau mungkin teman-teman udah yakin, wah, gue mau fokusin ya udah, tinggal beli stok aja, beli stok, pakai alamat sendiri, kita packing sendiri, kita ngirim sendiri, gitu. Dan tentunya memang kalau kita punya stok dalam minimal order 1 kali, kita bisa dapat harga agen, ya. Lumayan itu harga agen, ya apa namanya, selisih dibanding harga reseller gitu. Walaupun kita masih reseller, tapi tetap kita kalau dengan pembelian minimal 1 kali itu bisa dapat harga agen, gitu ya. Jadi memang ini penting banget ya. Salah satu apa namanya, trusted dan orang yang beli itu akan repeat order itu dari sini. Ya, penanganan kita sama ordernya, pengiriman tepat waktu gitu. Kalau misalnya ini hanya bisa dilakukan yang punya stok ya. Kalau misalnya dropshipper kita hanya bisa nanya dulu, cuma nanya doang, dong kapan dong Kak dikirim kapan gitu kan. Tapi kalau kita punya stok ya, pengiriman tepat waktu itu penting banget ya. Kalau bisa ada order nggak lama dari itu kita udah packing, kita udah kirim. Gitu. Itu penting banget. Jadi jangan nunggu, kan misalnya dikasih waktu sehari 2 hari ya. Jangan nunggu sampai 2 hari, jangan. Ya, performanya juga kurang bagus, sama image dari customer ini kok lama banget gitu ya. Padahal masih satu wilayah, tapi kok dikirimnya belum dikirim-kirim. Nah itu, mereka kemungkinan untuk next order kemungkinan ya nggak balik. Kalau misalnya kita lelet, gitu ya. Oke. Oke. Teman-teman sini ada yang mau bertanya? Silakan buka mic. Halo. Ya. Oke, satu-satu dulu. Siapa yang mau tanya? Itu coba link saya udah bisa belum Om? Linknya ya. Bentar. Iya. Google Drive-nya. Udah bisa dibuka belum Om? Coba Om. Mas Fuad ya? Simon. Oh, Mas Simon. Bentar. Oke, udah nih. Udah kebuka. Oke, nah ini oke nih, kayak gini nih, bener nih. Jadi ada, cuman ini belum ada ininya ya, belum ada. Oh, udah ada nih. Kan ada chatnya, ada video, ada gambar. Nah, kayak gini nih, Mas, bener. Kayak begini. Kualitas oke. Ini semua minta tolong kan ya? Iya. Oke, udah dapat berapa nih, Mas Simon? Sementara yang close 2, yang itu yang dalam pengiriman dalam proses itu 2 Om. Baru 4. Baru 4 ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Cari lagi, Mas. Oke, siap. Pokoknya sebenarnya nih ya, ini kan hitungannya sebulan. Jadi 1 bulan kalau bisa segitu. Tapi sebisa mungkin jangan sampai sebulan lah, 2 minggu lah gitu. Kelamaan salah sebulan. Iya Om. Kalau bisa 2 minggu udah terkumpul. Jadi nanti pas minggu ketiganya teman-teman udah jadi star seller gitu. Ya. Nah ini kayak gini benar, ini benar kayak gini. Gitu. Terus produknya juga misalnya kita minta tolong, ya nggak usah banyak-banyak sih, 1 juga cukup sih sebenarnya. Gitu, 1 juga cukup. Yang penting 10 orang order dengan 20 pesanan gitu. Itu aja. Terus untuk pengiriman dropshipper nih Om. Untuk alamat toko kan kita pakai agen ya.
Iya. Kalau misalnya ada repeat order gitu, kita nggak pakai pick up, kita pakai drop off ke itu bisa nggak Om? Kita ngirim dari rumah? Nggak. Mas Simon ini agennya siapa yang jadi Om dropshipping? Levi. Oh, Levi, distributor dong. Iya. Alamatnya emang di mana? Dekat juga sama rumahnya. Kalau saya Alamatnya di Mas Simon di mana? lumayan sih. Dia Bekasi Barat, saya Bekasi Timur. Oh gitu. Tapi gini, kalau misalnya kan masih Bekasi-Bekasi juga ya. Mm-mm. Yang penting jangan pick up aja. Kalau drop off kita masih bisa, kita punya barang nih. Kita masih bisa Iya. ngambil sendiri, masih bisa. Iya, maksudnya kalau fake order kayak kemarin kan kita udah ada 10 barang nih, 10 barang yang di order. Oh gitu, bisa. Bisa Terus kita kita ngirim sendiri. dalam satu kota kan bisa gitu kan, misalnya Bisa. JNT Ah, apa sih cepat apa ah, JNE gitu kan. bisa. Kita drop off gitu ke agennya gitu, ke Ah, apa? Ke itunya apa? ekspedisinya langsung. Ekspedisi ya maksudnya. Oh bisa. Jadi kita nggak order lagi ke Ke Om Levi, Levi gitu. ya. Kita kirim lagi barang yang udah ada gitu 10 order pertama kemarin gitu. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita selesaiin misi dari Shopee dulu itu Benar. yang poin kedua itu kan 20 Ah. order pertama Iya, gitu kan. iya, benar. Nah, itu Bisa Mas, maksudnya bisa. Om. Bisa, boleh. Jadi diputerin gitu ya, diputerin Iya, ya. Iya, heeh. bisa. Karena kalau misal masih kota sih aman ya sebenarnya, tapi kalau yang nggak aman tuh yang beda kota. Nanti akan ada selisih ongkir. Nah, selisih ongkir kita yang dibebankan nanti gitu. Tapi kalau misalnya masih satu kota, kita mau ngirim sendiri bisa, nggak masalah kok. Aman. Oke, Om. Terima kasih, Om. Oke, Mas Simon. Oke, Mas Zain juga udah kirim lagi ya nih ya. Iya. Coba minta tolong di Coba cek lagi ya. Oh masih nih, Mas Fuad, masih minta akses. Kenapa ya? Padahal udah dirubah itu ya. Oh masih bisa nih, masih minta akses ini. Coba tanya Mas Simon untuk kenapa tuh. Mas Simon tadi diapain tuh tadi? Masih ini. Kalau Mas Fuad udah dapat berapa orang? Dapat 2, baru yang udah review itu 1 orang. Katanya Ah. masih belum selesai sih dalam Oh, perjalanan. belum terima barangnya ya? Belum terima barangnya. Oke. Yang satu Terus? udah review, video sama gambar produknya juga. Oke. Berarti cari lagi Mas, ini udah seminggu loh. Maksudnya digencerin sih. Gitu, dicepetin sih biar cepat juga gitu. Karena ini momennya lagi bagus nih, bulan puasa kan. Kita kalau misalnya udah bisa dalam bulan ini kita udah bisa banyak penjualan, kita lebih enak nanti optimasinya. Karena lagi bulan puasa ini lagi banyak promo. Banyak event gitu kan. Jadi kalau bisa sebisa mungkin dikejar gitu. Ya. Dalam seminggu ini, nanti minggu depan kita kan evaluasi lagi setiap minggu. Kalau bisa sih udah nih gitu, udah, jadi biar saya bisa ngasih tahu cara baru, strategi baru untuk optimasi toko untuk yang udah jadi star seller gitu ya. Oke, teman-teman lainnya gimana nih? Yang hadir nih Vilar, siapa lagi, Mas Sulung, Yulis Tiana, gimana progresnya tokonya? Baru dapat 1 Om. Dapat 1. Iya. Cari lagi dong yang banyak. Iya, siap Om. Oke, yang lainnya gimana? Sama Om, sama. Kendalanya apa sih? Kendalanya apa nih? Cari untuk bantu fake order, kendalanya di apa nih? Saya mau tahu. Kendalanya apa? Diminta tolong ke orangnya atau gimana? Mas Vilar sama Mas Ulung ada apa namanya, punya pekerjaan utama? Punya Om. Di kantor ya, kerja kantoran? Iya. Itu bisa minta tolong teman kantor lah, enak banget itu kalau kayak gitu.
Iya. Iya. Nggak apa-apa, maksudnya pengirimannya ke kantor semua nggak apa-apa, Iya. nggak masalah gitu. Kiriman Jadi satu alamat berarti nggak masalah ya Om. nggak apa-apa. Yang penting beda akun, beda orang. Beda akun, beda orang, beda nomor HP kan ya kalau akun. Iya, betul, nggak apa-apa, aman. Iya. Mendingan gitu, misalnya enak kalau di kantor mah tinggal kita paksain aja udah, ayo dong lu order dong. Gitu. Tinggal sampernya tuh satu, enak dong kayak gitu kan. Kalau misalnya aduh gua nggak punya duit nih, ya udah nih gue bayarin nih. Tapi tolong orderin ya. Gitu. Enak kayak gitu kan. Iya. Gitu aja. Apa namanya? Biar lebih cepat. Ini Mas Wilar ini lokasi di mana? Mojokerto pakai Surabaya. Oke, berarti ke Surabaya ininya. Iya, Johannes. Ke Johannes Mas ya. Johannes. Iya. Ke Johannes ya. Iya. Ya udah, gitu aja. Apa Iya. namanya? Minta tolong orang kantor aja udah. Itu udah paling enak banget udah. Nggak usah Iya. kemana-mana. Maksudnya tinggal cari orangnya 10 orang, satu orang order 2 produk. Iya. Ya. Iya. Sebenarnya walaupun tanpa fake order bisa ya. Maksudnya untuk kita jadi penjual start, cuman lama. Gitu. Bisa, tapi lama. Teman-teman tetap yang pertama teman-teman harus tetap jalan iklan juga. Iklan ads ya, iklan di Shopee tetap jalan. Gitu. Itu bisa, tapi lama gitu. Belum harus optimasi segala macam. Itu lama, bener. Gitu. Ya, tapi kalau mau cepat memang begini memang. Ini salah satu cara fake order yang aman ya. Aman. Karena memang kita harus jadi penjual start dulu deh. Jadi penjual start baru kita bisa melihat, wah, saya mau setiap hari dapat order nih harus jadi penjual start dulu. Mulainya dari situ. Kalau teman-teman masih belum ada logo penjual start, susah untuk dapat penjualan yang konsisten. Gitu. Tapi teman-teman harus itu dulu. Makanya ya saya ngasih taunya ya mau yang cepat gitu loh. Ini kan jatuhnya kan hack ya. Hack di Shopee ya. Jadi itu caranya memang kita harus fake order dulu. Mau nggak mau. Gitu loh. Dari situ kalau teman-teman udah fake order, tuh udah jadi penjual start, ya terus kalau teman-teman konsisten jalanin iklan, terus juga apa namanya setiap minggu dicek iklannya, yang kurang dirubah segala macam. Dalam 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, teman-teman udah pasti udah bisa ada penjualan udah konsisten setiap hari. Itu pasti. Gitu loh. Makanya saya kasih tahu jalan yang instan, yang cepat ya. Tapi nggak riskan gitu loh, aman. Banyak juga sih fake order yang nggak aman banyak. Gitu kan. Makanya kayak teman-teman bisa ngeliat kan di satu toko, satu produk, dia penjualan sampai ribuan, tapi ulasannya cuma 100 puluhan. Nah itu kayak gitu, itu pasti fake order tuh, fake order yang dahsyat gitu. Tapi itu riskan banget, benar riskan banget. Bisa kena banned soalnya. Soalnya saya pernah ngalamin kayak gitu, makanya saya wanti-wanti ke kalian jangan dilakuin. Fake order yang aneh-aneh, yang yang bikin bisa ke-detect gitu. Ya. Oke, ada mau tanya lagi teman-teman? Om mau nanya Om. Ya. Kalau akses seller center dari HP bisa nggak sih Om? Bisa dari browser. Tapi kadang kok cepet banget keluar itunya. Apanya? Aksesnya itu kita udah masuk terus keluar lagi, masuk keluar lagi gitu, nggak bisa lama mantengnya gitu loh. Di kayak di Chrome gitu kan. Oh, betul. Jadi mental-mental gitu ya? Terus kita di emailnya tuh ada masuk, ada percobaan masuk di akun lain gitu kan, percobaan masuk akun gitu, entah di Jakarta, entah di Bandung itu masuknya gitu. Aman nggak sih Om kayak gitu Om? Aman sih, aman. Itu paling mungkin ada ini aja di HP-nya aja kali tuh. Jadi emang kalau saya sih jarang sih ya karena kecil banget kan kalau dari browser ya. Iya untuk kecil banget. Gitu. Harusnya kan pakai PC gitu kan biar gede, tapi kan PC-nya nggak ada Om. Iya maaf Om, sama saya juga sebenarnya pakai HP dari awal pakai HP tapi aman-aman aja kok masuk dari browser atau dari aplikasi. Oh gitu. Ya paling sih emang
karena kecil aja paling ya. Iya, paling kan bisa Karena di zoom kecil. juga itu. Iya. Sebenarnya sih kalau untuk di PC ya paling nggak nanti kita pakai model browser atau PC kalau kita nanti setting iklan ya, setting iklan, kata kunci, nah itu. Tapi kalau yang biasa-biasa normal aja mah nggak usah pakai HP juga nggak apa-apa. Nggak usah pakai browser sih nggak apa-apa, aman. Semuanya sama. Ya, kecuali kita kalau mau pasang iklan, nah itu memang harus di browser. Tapi kalau nanti udah mulai berjalan, kita nggak perlu browser juga nggak apa-apa. Bisa dari HP, aplikasi HP ya. Bisa kok. Ya, Aman. ya, ya. Mungkin kalau yang mental-mental gitu, mungkin itu kali masih mau apa, mungkin ada ya dari HP-nya atau aplikasinya sih. Ya bisa juga sih ada virus apa gimana gitu ya. Biasanya sih gitu. Kalau mental-mental gitu sih ya harusnya sih enggak ya. Harusnya sih enggak. Ya jadi kalau misalnya kita akses sudah masuk ke itu ya browser ya, Heeh. itu malah masuknya ke akun aplikasi Shopee gitu loh. Jadi kita yang tampilan gede banyak banget itu menunya itu nggak kelihatan, malah masuknya ke yang tampilan di HP. Tapi untuk browser. Iya, Hmm. pas kita browsing di Chrome nih ya, kita akses Seller Center gitu kan, masuknya ke aplikasi Shopee yang di-download dari itu Play Store. Oh, jadi sama aja bohong dong ya kalau kayak gitu. Iya. Coba cari jangan pakai yang browser Chrome, Om. Saya juga pakai browser tapi nggak pakai Chrome, pakai yang lain. Gitu. Oh gitu. Ya, UC browser apa yang lain lah intinya. Gitu. Bisa kok aman. Boleh tuh dicoba tuh Mas Simon tuh, dicoba tuh. Pakai browser yang lain, jangan pakai yang Chrome ya maksudnya. Oh, oke. Siap. Tadi coba pakai yang itu browser ya, jangan yang Chrome. Ya. Oke, terus ada lagi. Terus gini, saya juga pengen spill dulu nih ya mengenai masalah nanti pasang iklan ya, teman-teman. Kenapa? Di PC gitu. Oke, gini untuk masalah nanti iklan. Jadi teman-teman jangan beranggapan wah pasang iklan tuh udah pasti ada penjualan ya. Terus juga, waduh pasang iklan mahal gitu kan. Enggak juga sih. Jadi teman-teman kalau untuk yang pemula biasanya kita isi 25.000 ya. Itu bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan bisa. Gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, harus saya saran sih memang untuk nanti isi saldo buat iklan ya. Karena itu salah satu cara untuk kita nyari traffic ya. Tapi teman-teman dalam mindset itu juga harus di-setting dulu nih karena kita pasang iklan belum tentu kita ada closing. Gitu. Kita pasang iklan untuk nyari traffic. Sebanyak-banyaknya traffic masuk ke toko kita. Itu yang kita cari dulu. Sebanyak-banyaknya. Nanti dari situ kita bisa analisa. Udah banyak traffic masuk, ya. Terus masuk ngeklik toko kita, terus langsung closing. Jadi tahapan nanti enggak datang ke toko kita, ya, viewer, terus yang klik produk toko kita, ya kan, masuk ke toko kita, dia ngeklik, kalau dia lihat suka produk kita, dia ngeklik, terus setelah itu closing, itu tahapannya. Nah, nanti kita bisa evaluasi, oh viewer banyak nih, tapi kok yang klik dikit, kenapa? Nah, itu kita cek. Biasanya kalau kayak gitu, biasanya dari tampilannya, ya, tampilannya, promo segala macam. Nah, terus ada juga viewernya banyak yang klik ada nih, tapi yang kliknya udah lumayan banyak, tapi kenapa nggak ada yang closing? Nah, itu biasanya kalau kayak gitu bisa dari harganya atau dari promonya, gitu kan? Atau mungkin dia belum penjual star, ya itu bisa. Jadi teman-teman nanti bisa analisa. Jadi kita masang iklan untuk cari traffic sebanyak-banyaknya. Makanya kalau misalnya teman-teman trafficnya banyak, yang ngeklik banyak, otomatis saldo iklan cepat habis. Itu patokannya di situ ya, cepat habis. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngeklik, nggak habis-habis nih saldo. Jadi kalau teman-teman isi 25.000, ya nggak habis-habis. Kalau soalnya nggak ada yang ngeklik. Jadi selalu berkurang,
kalau teman-teman nanti ngeklik ini ada yang ngeklik produknya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, nanti teman-teman juga belajar untuk live streaming. Nah, live streaming ini salah satu cara juga untuk nyari traffic sama cari closing ya. Nah, ini teman-teman bisa dapat kalau misalnya kan ada 2 macam ya, closing closing yang biasa tuh closing yang di toko sama closing di live. Nah, yang di live ini closing-nya maksudnya lebih mudah dapat closing di live walaupun teman-teman belum start. Itu lebih mudah dibanding kalau teman-teman mereka closing langsung ke toko ya. Nah, itu ada 2 cara berbeda. Nanti teman-teman juga belajar cara gimana live ya kan. Terus juga cara pasang voucher live, voucher saat live segala macam dan teman-teman belajar. Nah, ini teman-teman juga saya harapin teman-teman praktek juga. Praktek live ya. Praktek live ini teman-teman nggak usah overthinking dulu ya. Jadi nggak perlu juga live itu tampak muka, nggak perlu juga. Teman-teman bisa nanti mulai dari sekarang nontonnya dulu tuh di toko di Shopee orang-orang live kayak gimana sih gitu. Sambil lihat-lihatnya dulu, sambil belajar lihat dulu kayak apa. Nanti tinggal ada masuk materi teman-teman bisa ngerti langsung. Oke, ada lagi mau tanya teman-teman? Mau nanya Om, Iya, gimana Simon? ini kan ada hadiah misi ya, Mm-mm. 3.000 itu. Iya, Itu kan buat saldo iklan ya Om ya. betul. Itu kalau kita gunain itu paling bagus itu yang paling itu buat toko itu apa Om? Apa klik pencarian produk apa pencarian toko Om? Maksudnya iklan produk bukan toko? Iya ya. Oh, kalau untuk awal sih kita pakai ini pencarian produk sih. Toko sih Produk. boleh juga, cuman lebih powerful emang toko. Produk dibanding toko. Gitu. Nanti Nah ini diajarin kok, maksudnya kan kita pakai karena gini, kita iklan pakai kata kunci ya. iya. Berdasarkan kata kunci, nah juga nanti ada bidnya juga, kita harus pasang bidnya minimal berapa, jangan pasang bidnya itu sesuai rekomendasi. Kalau misalnya kita pasang sesuai rekomendasi, bakal boncos kita. Karena rekomendasi dari Shopee itu harganya satu klik 12.000, 50.000, 20.000 gitu kan. Jadi sekali klik potong langsung 12.000 gitu kan. Langsung lenyap ya Om ya. Lenyap gitu. Makanya nanti ada trik-triknya. Ya untuk awal kita harus pasang bid berapa, nanti kita scale up pas kita gimana gitu kan. Nanti ada juga pasang iklannya mau per produk mau disetting berapa ribu per hari potongannya atau di loss gitu. Itu nanti ada strateginya gitu. Tapi kalau untuk awal-awal sih saya saranin sih iklan produk. Iklan toko mah itu nanti aja sih. Fokus ke produk aja dulu. Gitu. Oke Om, makasih Om. Ya, oke masih. Om, Ya, gimana ngerjain? ini kan masih dropship ya Om. Sementara saya kan juga nyetop dikit-dikit. Sekarang kalau udah penjualan udah mulai lumayan, boleh nggak sih kita ganti itunya pengirimannya, alamat pengirimannya, tadinya kan pakai alamat dropship nih. Terus kita pakai alamat sendiri buat pengirimannya, itu gimana Om? Boleh. Kalau udah punya stok sendiri boleh. Nggak ada masalah berarti. Nggak apa-apa, nanti tinggal kita ganti alamat berarti. Kalau misalnya kita nanti udah punya stok sendiri, kita kirim sendiri, ya kita ganti alamat rumah kita. Gitu. Oke. Aman kok kalau gitu. Malah sebenarnya ya lebih enak ya begitu. Jadi kita punya tujuan lah. Kita tujuannya nanti ya jangan jadi dropshipper terus gitu kan. Karena dropshipper itu kan maksudnya kalau kita punya stok sendiri otomatis
profit kita lebih luas, lebih lebar dibanding kita dropshipper. Ya, sementara saya juga kan meng-dropship nyetok dikit-dikit buat offline-nya juga kan, nawar ke yang lain juga. Kita punya aplikasi gitu. Tetangga-tetangga itu kan males kadang. Betul. Makanya tahu dulu nih wanginya kayak gimana. Benar. Belum tahu banget nih wanginya Summer Spring ini kayak gimana sih, sementara di Shopee kan banyak yang lebih murah harganya. Buat masking aja. itu tuh yang bikin apa ya? Sebenarnya gini, Mas Zain, kita nggak perlu takut ya dengan harga-harga yang jauh di bawah produk Summer Spring, Summer Scent. Kenapa? Itu pasarnya beda, marketnya beda ya. Karena ada botol apel ada yang harga 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ada. Itu marketnya beda, Mas. Jadi kita nggak usah takut kesaing sama produk-produk yang murah. Ya, karena mereka yang cari-cari harga murah itu nyari yang 2.000, 3.000, tapi itu nggak akan awet karena itu produknya pertama itu wanginya cuma berapa saat hilang. Itu banyakkan alkohol. Ya, belum packingannya, belum kemasannya, itu udah jauh sama produk kita. Jadi nggak usah takut kita kehilangan pasar karena produknya pasarnya beda, marketnya beda gitu. Jadi kita nggak usah takut. Nah, terus memang saya saranin sih teman-teman, paling tidak walaupun teman-teman dropshipper, ya dropshipper kan maksudnya di fokus di online ya. Tapi saya saranin juga teman-teman jualannya juga jangan fokus ke online. Offline itu malah lebih bagus untuk awal-awal nih ya, lebih bagus. Kenapa? Karena itu cepat transaksinya. Kita ketemu orang, dia suka, dia beli, dapat duit. Gitu kan. Semudah itu. Nggak hitungan menit kita udah dapat uang. Sedangkan kalau online ini kan teman-teman harus fake order dulu, harus ini dulu. Nanti kalau udah jalan, toko Shopee-nya ada order dulu, ya kan? Order dulu, misalnya dia yang order misalnya dari lokasinya jauh, sampai barang harus sampai dulu, barang terima, baru uang masuk ke deposit, itu kan butuh waktu. Sedangkan kalau misalnya offline itu kan cepet ya. Nah, cuman sekarang nih sambil jalan, teman-teman juga dimaksimalkan offline. Ya, mulai aja teman-teman nawarin R1, R2 lah, ring 1, ring 2, ring 1 keluarga, saudara, ring 2 teman tetangga, teman kantor. Gitu. Itu aja dulu yang teman-teman kenal dulu. Ya kalau misalnya malu nawarin ya udah pasang aja di sosial media, posting-posting di WA, di Facebook, pasang story, itu aja dulu. Istilahnya branding dulu lah. Branding dulu kalau teman-teman itu jualan produk pengharum dan parfum. Gitu. Itu juga teman-teman juga perlu harus ngejalanin. Jadi jangan hanya fokus di online. Online tuh butuh waktu. Butuh waktu untuk toko kalian gede. Tapi kalau di offline nggak perlu hitungan waktu. Kalian punya barangnya, kalian nawarin, laku, dapat duit. Gitu. Ya kan? Jadi teman-teman juga harus jalan juga nih. Jangan hanya fokus ini aja. Tadi juga kayak Mas Zen juga bilang, ya benar. Gitu. Kita harus punya produk dulu. Palingnya kita beli, kita tahu dulu nih barang kita nih sebenarnya seperti apa sih wanginya. Ya. Walaupun kita dropshipper, tapi kita palingnya punya stok untuk stok untuk kita bisa nawarin ke orang-orang. Gitu kan. Nanti kalau misalnya ya buat sampel lah, ya buat sampel kan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ya udah tinggal kita order. Yang penting dia bayar dulu, oke saya order ya barang ini harga sekian. Ya udah setelah dapat uangnya kita order langsung ke dropshipping kita gitu. Walaupun kita dropshipper. Nah kalau misalnya kayak gitu kita nyarinya yang agen terdekat aja gitu, nggak usah jauh-jauh biar ongkirnya juga lebih murah. Gitu ya. Jadi teman-teman juga ngelakuin itu juga untuk penjualan secara offline. Sambil jalan toko teman-teman, nanti kalau toko teman udah ramai segala macam ya teman-teman juga nggak akan kepegang juga offline-nya gitu. Jadi fokusnya ke toko. Tapi mumpung masih awal, sambil jalan, sambil ngumpulin modal, karena itu lebih cepat pemutarannya gitu. Teman-teman bisa dapat uang lebih cepat
untuk nanti dialokasikan nanti ke online gitu. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Halo? Gimana? Udah jelas semua ya? Udah jelas semua ya? Oke, kalau begitu nanti ada yang mau tanya lagi? Sebelum saya tutup Zoom-nya. Nggak ada, Om Om. mau nanya lagi, boleh Om? Iya, boleh. Kalau itu kan nyalain fitur libur, misalkan hari Sabtu Minggu tuh kan kita bisa tuh ngatur di Shopee. Nah, kalau ini kan bentar lagi tuh libur Lebaran, takutnya kan gudangnya dari vendor atau dari distributornya mereka off dulu, terus kita juga kan harus ngikutin mereka ya biar kita nggak kena penalti kelamaan Betul. ngerespon. Caranya buat mengaktifkan libur yang agak lama itu kalau di Shopee gimana ya Om? Ada kok fiturnya. Toko libur bisa, ada kok. Cek aja Mbak, ada. Lebih dari di luar weekend gitu ya Om ya? Kenapa? Di luar weekend gitu, misalkan kayak libur Lebaran ini. Iya, bisa. Bisa ada Ada. di settingan. Di Cari settingan. deh. Ada. Tapi kalau misalnya kalian dropshippernya ke agen distributor, ya kan mereka juga ada juga kan yang nggak Lebaran, ya kan. Mereka juga nggak tutup. Bisa juga sih, maksudnya kalau ke pusat pasti tutup tuh berapa hari itu. Tapi kalau misalnya kalau ke agen distributor sih aman, yang penting kita komunikasi aja kira-kira Lebaran tutup nggak gitu. Kalau saya sih nggak pernah tutup walaupun Lebaran segala macam nggak pernah tutup karena saya punya stok gitu, aman soalnya kalau kayak gitu. Yang penting komunikasiin dulu aja ke agen distributor. Kalau saran saya sih mendingan nggak tutup. Kenapa? Karena nanti algoritmanya berubah kalau toko kita tutup. Iya, takutnya itu ya Om. Nah, kalau saya kan udah terlanjur nih pasang posisinya itu kan di Bogor kan di pusat buat. Nah, kalau misalnya nih ada order teman nih, dia lokasinya Bandung Raya lah gitu, Bandung Cimahi yang sekitar sini. Terus saya nggak order ke pusat, tapi yang di distributor Bandung. Tapi alamat toko masih di Bogor situ. Itu kira-kira aman nggak? Itu kan Hanya untuk wilayah Bandung aja sih. Aman sih sebenarnya sih. Cuman nanti saya belum pernah ngalamin gitu ya. Maksudnya paling sih biasanya selisih ongkir. Cuman ini kan masalah lebih dekat ya. Iya, Lebih dekat betul. nih. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih, aman-aman aja sih. Tapi kalau saran saya sih mendingan yang satu wilayah gitu. Mendingan sih kalau kayak gitu Berarti mendingan nyari distributornya yang sekitaran Jakarta gitu ya, atau Bogor? iya mendingan kalau misalnya karena nanti kan di alamat toko kita kan namanya Bogor, bukan Bandung. Iya, betul. Nah, nanti yang beli dari Bandung ya nggak apa-apa dari Bogor aja kirimnya. Kecuali kalau offline, Mbak Evi. Kalau offline kan kita lebih mendingan cari agen terdekat dong, ya kan? Kalau offline, tapi kalau online sih ya udah, kalau misalnya di Bogor ya dari Bogor. Gitu aja. Gitu. Makanya mendingan sih kalau kalau di Bandung kalau misalnya mau aman dropshippernya sama distributor aja. Ada 2 nih distributor di Jakarta. Satu di Bekasi, satu di Jakarta Barat. Itu aja mendingan. Gitu. Jadi aman kalau libur. Ya. Nah, kalau yang di Jakarta Barat itu kan Stefani namanya. Distributor di Jakarta Barat. Stefani, dia kan non muslim. Nah, itu aman pasti Lebaran nggak tutup tuh. Gitu. Oke, siap Om. Jadi gitu aja mendingan. Kalau mau aman ya, mau cepat. Bisa lebih cepat soalnya kalau misalnya distributor agen bisa hari yang sama bisa dikirim. Gitu. Dibanding pusat ya, pusat bisanya H+1 lah kira-kira. Oke, Om, siap. Gitu. Oke. Siap. Udah. Oke. Oke, teman-teman. Ada yang mau tanya lagi?
Saya berharap sih minggu depan kita Zoom lagi teman-teman udah mulai progres ya untuk ini ya. Progres karena nanti kita juga ada materi lagi, materi streaming, materi untuk ads ya. Saya teman-teman juga praktek karena memang kita harus praktek. Kalau nggak praktek teman-teman nanti nggak akan tahu seperti apa nanti ya. Oke kalau gitu nanti ada pertanyaan lagi, mau diskusi lagi bisa di grup aja ya. Di grup aja. Begitu terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini akan ada insight, ada masukan, ada sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang butuh dijalani langsung dijalani. Oke kalau gitu terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Terima kasih, teman-teman Om. semua. Ya, terima kasih.